Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Susanto dengan nomor induk mahasiswa 2201010013. Saya hari ini akan menjelaskan materi mengenai definisi, proses, dan cara kerja dari IoT, Artificial Intelligence, Big Data, dan Machine Learning. Ya, yang pertama itu ada IoT atau Internet of Things. IoT adalah konsep jika suatu objek memiliki jaringan tanpa bantuan komputer dan manusia. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Nah, di mana sih letak campur tangan manusia dalam IoT ini? Letak campur tangan manusia dalam IoT ini hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung. Ada beberapa penerapan IoT dalam berbagai bidang. Pertama itu di bidang pendidikan. Contohnya, mengatur dan mengontrol aktivitas pendidikan. Yang kedua, bidang kesehatan. Contohnya, mesin elektronik yang mendeteksi detak jantung. Yang ketiga, ada bidang keuangan dan contohnya membayar tagihan secara digital. Yang keempat, bidang pertanian. Contohnya, teknologi sensor untuk penggunaan air hama dan lain-lain. Yang terakhir di bidang transportasi, contohnya mendeteksi kondisi jalur kereta. Nah, yang kedua itu ada Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang dirancang dan dikembangkan oleh manusia. Seperti kecerdasan pada manusia, Artificial Intelligence pun mampu berpikir dan bertindak rasional. Ada 3 jenis Artificial Intelligence. Yang pertama itu Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Yang kedua itu Artificial General Intelligence atau AGI. Yang ketiga itu ada Artificial Super Intelligence atau ASI. Nah, ada beberapa penerapan Artificial Intelligence di berbagai bidang. Pertama itu di bidang pendidikan, contohnya mempermudah kerja guru dalam urusan administratif seperti menentukan nilai akhir. Yang kedua, di bidang kesehatan, contohnya diaplikasikan dalam hal diagnosis, tata laksana, dan prediksi risiko. Yang ketiga, di bidang keuangan, penerapan yang berasal dari PISA berupa Smarter Stand-in Processing atau Smarter Step. Nah, yang ketiga ada Big Data. Apa sih Big Data itu? Big Data adalah kumpulan data dengan ukuran besar dan kompleks secara rumit dan tidak terstruktur. Ada 4 konsep dasar yang menggambarkan karakteristik Big Data, antara lain volume, jumlah atau volume data yang dihasilkan dan disimpan. Yang kedua ada velocity, kecepatan generasi proses data untuk memenuhi tujuan analisis. Yang ketiga ada variety, jenis dan sifat data. Yang keempat adalah veracity, definisi luas dari big data. Nah, ada beberapa penerapan big data di berbagai bidang. Pertama itu di bidang keuangan, digunakan untuk memonitor kondisi atau aktivitas pasar keuangan. Yang kedua di bidang kemaritiman, contohnya big data digambarkan dengan banyaknya informasi mengenai kapal, pelabuhan, dan informasi logistik. Yang ketiga itu di bidang pertanian, contohnya memiliki data terperinci mulai dari kondisi. Nah, yang keempat, machine learning. Machine learning merupakan salah satu cabang dari disiplin dalam kecerdasan buatan Artificial Intelligence yang membahas pembangunan sistem berdasarkan data. Pengembangan data yang ditangani machine learning ini mencakup wawasan utama
dan kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan dalam aplikasi atau bisnis. Nah, ada beberapa penerapan machine learning di berbagai bidang. Yang pertama itu di bidang pendidikan, contohnya membangun detektor plagiarisme yang akurat. Yang kedua di bidang transportasi, contohnya Google Maps yang menggunakan data dari smartphone. Dan yang ketiga di bidang keuangan, contohnya mendeteksi adanya kecurangan finansial, trading dan memberikan bantuan penasehat keuangan kepada investor. Nah, ada 4 cara kerja machine learning. Pertama itu pembelajaran terarah atau supervised learning. Yang kedua pembelajaran tak terarah atau unsupervised learning. Yang ketiga ada pembelajaran semi terarah atau semi supervised learning. Dan yang keempat itu ada reinforcement learning. Ini adalah contoh desain IoT dalam smart home. Di dalam rumah ini terdapat alat elektronik yang bisa dikendalikan melalui smartphone. Contohnya kulkas, lampu, speaker, CCTV. Nah, itu bisa dikendalikan melalui smartphone selama di dalam rumah itu terhubung internet. Contohnya seperti lampu. Ketika kita berada di luar dan kita lupa untuk mematikan lampu, kita tidak perlu pulang untuk mematikan lampu. Kita hanya cukup membuka handphone kita dan kita hanya membuka aplikasi dan lampu itu akan mati sendiri. Dan sekali lagi ingat, di rumah itu harus menggunakan internet. Nah, contoh lainnya itu seperti CCTV. Nah, ketika kita di luar kota atau jauh dari rumah, ketika kita ingin melihat keadaan rumah kita, kita cukup membuka HP dan kita bisa melihat keadaan rumah kita melalui HP itu. Nah, contoh yang lainnya itu speaker. Nah, ketika kita ingin mendengarkan musik, kita tidak perlu lagi berdiri dan menekan tombol speaker itu. Cukup hanya menggunakan HP. Oke, baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.